Inspeksi Mazda CX-7 tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman semua. Kali ini kita inspeksi Mazda CX-7 teman-teman. Kondisinya banyak PR ya. Mobil ini dalam kondisi yang kurang sehat. Karena memang di wilayah kita sendiri untuk spare part mobil ini tergolong mahal dan langka ya teman-teman ya. Langsung ada teman-teman, kita inspeksi di bagian body-body ya. Nih di bagian body-body seperti yang teman lihat. Eh Ketebalan catnya udah tebel ya, di angka 0,6, 0,4, 0,3. Ini secara keseluruhan mobil sudah pernah dicat ya. Jadi mobil ini sudah dicat sekitar 2 atau 3 kali ya teman-teman ya. Dan ada beberapa ada beberapa panel yang udah didempul ya seperti biasa. Nah, ini teman-teman bisa lihat di angka scannernya. Terus untuk di bagian atap plafon bagian atas ini belum dicat ya, masih orisinil 0,06, 0,08 ya. Nah, ini yang kemarin bertanya, Om standarnya berapa? Nah, itu standarnya 0,06 atau 0,08. Berikutnya kita cek di bagian belakang. Ini bagian bagasi belakang aman ya, tidak ada bekas tabrak belakang teman-teman. Yang seperti teman-teman lihat, las titiknya masih aman, baut bagasi belakangnya belum pernah bongkaran ya. Jadi menandakan mobil ini tidak ada bekas tabrak di bagian pintu bagasi belakang. Terus tidak lupa kita cek di bagian silen-silen di karet belakang ya. Nah, kita bongkar, ini karet silennya masih aman, las titiknya pun masih ada ya teman-teman, masih rapi dan masih bagus, tidak ada bekas tabrak belakang. Berikutnya kita cek di bagian pintu ya. Jadi kita cek juga di bagian silen-silen pintu empat-empatnya apakah ada bekas preparasi atau penggantian. Jadi teman-teman, apabila kita mengganti pintu yang bekas tabrak itu biasanya silennya udah nggak ada lagi ya. Jadi silennya itu biasanya itu perbaikan atau baru dibuat. Kalaupun silennya udah diganti, dibuat baru, biasanya lembut ya. Nah, ini untuk bagian depan ya, bagasi depan teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini aman ya, tidak ada bekas tabrak di bagian depan. Secara keseluruhan mobil ini sih kalau untuk rangka aman ya, tidak ada bekas tabrak depan belakang. Hanya saja mobil ini ada rembes ya di bagian mesin-mesin yang memang eh, banyak sekali rembesnya, itu di seal klep atas atau di bagian seal-seal bawah ya, seperti yang teman-teman lihat. Dan ini mesinnya pincang ya teman-teman ya. Nah, nih mesinnya goyang nih, jadi mesin mobil ini goyang pincang. Untuk hasil scanner pengecasan, startingnya low teman-teman yang bisa dilihat. Nah, ini di bagian pompa power steeringnya pun ada bagian basah teman-teman. Nah, ini untuk di bagian depan sekilas memang tidak ada rembes, tapi setelah kita telusuri basah ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian bagasi belakang aman, interior ini untuk di ban serepnya tidak layak pakai lagi ya. Nah, untuk ruang mesinnya masih kategori bersih ya, tidak ada kerak-kerak oli. Untuk di mesin, nah ini teman-teman bisa lihat mobil ini ngasap tipis ya. Ini secara kasat mata pun terlihat mobil ini pincang. Kemungkinan ini biasanya pincang mobil ini karena kematian koil atau busi yang mati. Nah, berikutnya kita cek di bagian interior, rak setirnya kita cek, ini udah bunyi ya, klak 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 di dalamnya ya teman-teman ya. Nah, seperti yang bisa saya teman lihat, untuk interiornya sendiri Mazda memang sangat bagus ya teman-teman, banyak tombol-tombol kayak pesawat ya. Untuk AC-nya 15 derajat kurang dingin. Untuk hasil scannernya banyak sekali yang error, dan kita coba clear tadi, clear DTC, dan hasilnya masih ada error ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk kilometernya tidak ada indikasi reset. Untuk transmisinya pun, Matic-nya pun responsif, cuman tidak terlalu responsif ya, ada jeda sedikit sekitar 1 sampai 2 detik ya teman-teman ya. Untuk fungsi-fungsi, tombol fungsi-fungsi udah diganti ya. Nah, ini kaca wiper bagian depan tombolnya udah diganti di bagian belakang. Biasa sih namanya pemakaian, karena memang tombol power di bagian power window bagian depan itu biasanya sering error ya. Untuk sunroofnya sendiri berfungsi dengan baik ya teman-teman yang bisa lihat di video ini. Sunroofnya berfungsi, tidak ada error-error atau macet-macetnya. Tombol-tombol fungsi bermain. Tombol fungsi untuk kelistrikan dan elektrikan aman ya. Jadi ini sudah kita cek semuanya teman-teman. Tombol volume, tombol mode, terus tombol AC ini kita udah cek semua secara
keseluruhan dan hasilnya baik ya. Jadi memang untuk hasil review mobil ini interiornya bagus. PR-nya hanya di bagian mesin dan bagian ban. Setelah itu ada satu lagi di bagian bodinya lecet-lecet ya. Nah ini pengetesan matic ya teman-teman ya. Nah ini kita tes maticnya dari N ke P. Ini juduknya terasa banget ya, kasar banget. Mobil ini butuh peremajaan, mungkin di overhaul ya, overhaul peremajaan supaya penggantian selenet di bagian transmisi ya. Secara keseluruhan mobil ini kurang terawat teman-teman, jadi ya namanya mobil mobil Mazda untuk di wilayah kita ini untuk spare part dan alat-alatnya sendiri pun sangat sulit dicari ya, nggak terlalu banyak ya. Nah untuk interior lumayan rapi lah teman-teman. Untuk penggantian oli rutin mobil ini, dan PR mobil ini bannya udah 60% sorry, ban belakang. Ban depannya udah tipis, ini udah mau ganti ban depannya di angka 20%. Nah ini lecet di bagian bumper ya teman-teman ya. Nah ini yang bisa teman-teman lihat. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya inspeksiin, yang dapat saya simpulkan. Banyak PR untuk mobil ini, dan nanti kalau buat teman-teman yang mau order bisa langsung kontak ke WA